Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amarati Hanifah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemodelan Simulink dan konsep PID. Agenda kita pada video kali ini yaitu yang pertama, itu memodelkan tank level, yang kedua ada model mass spring damper, yang ketiga ada model DC servo motor, yang keempat dengan kontrol PID, dan yang kelima quarter car model. Pemodelan dan kontrol PID. Pemodelan dan kontrol PID merupakan konsep dasar dalam bidang sistem kendali yang berperan penting dalam perancangan dan pengendalian proses industri maupun sistem otomatis. Nah, pemodelan itu bertujuan untuk menggambarkan perilaku dinamis suatu sistem fisik dalam bentuk persamaan matematis seperti fungsi alih atau model ruang keadaan. Nah, dengan model ini, respons sistem terhadap masukan dapat dianalisis dan diprediksi. Lalu, kontrol PID itu apa? Nah, PID merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif yang merupakan salah satu metode pengendalian yang paling umum digunakan karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Nah, pengendali PID ini bekerja dengan menghitung sinyal kendali berdasarkan 3 komponen utama, yaitu proporsional atau P untuk merespon kesalahan saat ini, integral atau I untuk menghilangkan kesalahan steady state, dan derivatif atau D untuk mengantisipasi perubahan kesalahan di masa mendatang. Nah, dengan penyetelan parameter yang tepat, kontrol PID ini mampu menjaga kestabilan sistem, mempercepat waktu tanggap, dan meminimalkan osilasi. Nah, kombinasi antara pemodelan yang akurat dengan desain kontrol PID yang optimal itu akan menjadikan sebuah kunci dalam menciptakan sistem yang stabil, efisien, responsif terhadap gangguan maupun perubahan kondisi operasi. Nah, yang pertama itu ada model tank level, di mana kita akan melihat bagaimana Simulink untuk mensimulasikan model ini di kehidupan nyata. Nah, di tank level ini kita akan mensimulasikan dengan pengendali proporsional. Nah, pada sistem ini kita akan yang pertama itu kita hanya akan mensimulasikan bagian ini saja. Kita hanya akan mensimulasikan dari Q2 lalu keluar ke Q1. Jadi kita tidak memerlukan ini. Nah, dan dari gambar model ini kita mendapatkan 3 persamaan yang berwarna merah di sini, yaitu Q2 sama dengan KV dikali theta V dot. Nah, KV itu dari sini dan theta V itu dari sini, dimana ini adalah valve masuknya sebuah cairan. Nah, ketinggian H ini akan berubah-ubah, sehingga Q2 kurang Q1 sama dengan A, itu luas permukaan, dikali H dot itu adalah ketinggian, jadi itu adalah volumenya. Lalu ketinggian atau H itu bisa diperoleh dari Q1. Q1 itu merupakan laju aliran air keluar, dikali R atau resisten, di sini adalah valve. Ini kita sudah ada di MATLAB dan kita akan mensimulasikannya. Sebelum kita membuat diagram bloknya, kita membuat M-file-nya dulu untuk menuliskan script atau programnya. Dimana di sini bisa dilihat di new script, itu kita klik saja dan akan muncul jendela editor seperti ini. Kita ketikkan control tank. Nah, kalau di M-files itu untuk tulisan yang berwarna hijau itu sebagai komen, di mana kita menaruh persen di depannya untuk menjadikan dia itu komen, sehingga dia tidak akan terbaca di programnya. Lalu selanjutnya itu ada dengan komando 1. Ini didapatkan dari persamaan yang ada pada video. Ini didapatkan dari persamaan yang ada di formulir tadi. Itu diperoleh dari M 3 second kemudian R sama dengan 0,5. Nah, kalian tuliskan seperti ini di M-files-nya. Lalu setelah itu kita save dulu si M-file ini. Kalau saya di sini di dokumen ya, kalau saya ada di folder MATLAB, lalu saya akan kasih nama pastikan formatnya itu .m ya, ini .m, MATLAB code file, lalu kita save dulu. Sorry, ini tidak boleh ada spasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke home, lalu kita masuk ke Simulink-nya. Kita buat blank model. Nah, ini sudah terbuka Simulink-nya, lalu kita ke library browser. Kita ke commonly di Simulink sini. Di commonly use block itu kita cari scope, di sini scope, lalu zoom,
Nah, ini scoop-nya. Lalu zoom, kita tarik, dan gain. Nah, lalu kita ke continuous, itu kita cari derivatif, kita tarik, lalu ke source atau sumbernya, itu kita menggunakan konstan. Lalu ke sumbernya, itu kita menggunakan rem, fungsi rem. Nah, seperti ini, ada 5 blok yang kita butuhkan. Lalu kita rangkai. Ada 5, lalu kita rangkai di sini RAM, kita tambahkan RAM. Nah, dari blok-blok ini langsung saja kita rangkai. Di sini ada input RAM, kita taruh sebagai input, lalu gain. Nah, di gain ini kita ubah cafe. Ini itu kita ganti dengan cafe, lalu kita sambungkan dengan input RAM, lalu gain ini kita sambungkan dengan zoom, dimana zoomnya ini diubah dari plus plus menjadi plus minus. Oke, kita sambungkan di sini. Lalu output zoom itu kita tambahkan gain lagi, gain baru, dan kita ganti namanya menjadi add. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi gain, ganti menjadi A sebagai luas alasnya. Oke. Nah, seperti ini kita flip, lalu kita sambungkan A ini ke zoom, lalu gain ini kita sambungkan ke scope. Di sini ada scope, kita sambungkan. Seperti ini. Lalu dari scope ini ke derivatif kita flip. Ya, kita sambungkan ke sini. Dari derivatif itu kita sambungkan ke scope, lalu derivatif ke gain. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke kita save dulu. Nah, kita save dulu. Setelah itu kita kembali ke jendela ini, lalu kita klik run di sini. Nah, di sini akan muncul tank level. Lalu kita stop time-nya, kita simulasikannya di simulink, stop time-nya second ke-5, lalu di run. Kita lihat scope-nya. Nah, jika sudah seperti ini, jika kita run di sini ya, di sini di workspace ini akan muncul nilai-nilainya. Lalu kita kembali ke Windows simulingnya. Nah, seperti ini, stop time-nya diubah menjadi 5. Lalu kita run atau kita simulasikan sistemnya. Nah, kita lihat. Nah, dengan input RAM-nya 1, di sini akan menghasilkan sekitar 12,5 mm ya. Kenapa milimeter? Karena di sini ada nilai 10 kali pangkat yang keempat. Jadi di sini nilainya itu dalam 5 detik dia ketinggiannya akan mencapai sekitar 12,5 mm. Lalu misalkan di RAM-nya atau di inputnya itu kita ubah menjadi 5. Lalu kita simulasikan kembali. Kita lihat. Nah, di sini akan meningkat ketinggiannya yang dimana semula itu hanya 12,5 mm, sekarang menjadi sekitar 6,25 atau 6/4 mm seperti itu. Jadi itu saja untuk model yang pertama. Selanjutnya itu saja untuk model yang pertama. Akan model sederhana untuk pengontrolan tangki level. Lalu bagaimana sih jika kita akan mengontrol tinggi air pada titik tertentu, misalnya pada titik 0,3 mm. Nah, itu kita harus menambahkan sebuah pengendali, sehingga kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu menambahkan sistem kontrol pengendali proporsional. Untuk bagian yang kedua ini kita menambahkan sebuah nilai referensi atau R di sini, dan sebuah sensor float di mana dia akan menghitung ketinggian air dan akan menghasilkan sebuah selisih dengan nilai referensi R yang akan disimpan ke konstanta K, lalu akan dikirimkan ke E dan dikirimkan ke E, di mana E ini adalah sebuah nilai error yang kemudian diubah ke volt atau tegangan dengan menggunakan amplifier, dan volt ini akan menggerakkan motor, sehingga motor ini akan menggerakkan si valve atau theta V menggunakan G ratio. Nah, sehingga pada sistem yang kedua ini kita tidak membuka keran ini secara manual seperti sebelumnya, tapi kita membuka kerannya itu menggunakan nilai error dari pembacaan sensor dan nilai referensi, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan tambahan, yaitu yang berwarna hitam ini,
di mana R dikurangi H dikali KE sama dengan E atau nilai errornya, lalu V sama dengan KA dikali E, dan theta M dot dan theta M 2 dot sama dengan 133 volt dikurangi 0,670 M dot, dan theta V dot sama dengan theta M dot dibagi N. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, di mana ini yang tadi adalah pemodelan dari sebuah tangki yang tidak ada kontrol apapun. Nah, di sini kita hapus saja si scope dan remnya. Nah, setelah dihapus scope dan remnya, kita itu select, lalu klik kanan, dan kita buat sebuah subsistem dari si tangki ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah namanya itu menjadi tangki. Nah, setelah itu kita tambahkan subsistem lagi. Nah, jadi di dalam tangki ini ada sebuah subsistem seperti ini, di mana dia belum ada kontrol apapun. Lalu kita ke subsistem, di sini ada commonly used block, ada subsistem, itu kita tambahkan saja. Lalu kita ganti namanya menjadi controller. Kita tambahkan input konstan sebagai masukan, dan sum itu untuk menghitung nilai errornya. Seperti ini. Lalu kita gunakan scope nanti untuk melihat hasilnya. Dan di sini kita ambil nilai dari keluaran tank itu untuk mengukur errornya. Di sini kita ganti minus. Nah, lalu di konstan itu kita setting, kita isikan 0,3 sebagai sumbernya. Nah, setelah itu kita masuk ke subsistem controllernya. Nah, di sini terdapat input dan output. Kita hapus dulu, kita modifikasi diagram bloknya. Sebelumnya, ambil terlebih dulu sum, lalu gain, dan integrator. Nah, yang pertama dari ini kita kasih nama in 2 dan out 2. Nah, seperti ini. Lalu sum ini kita sambungkan. Oh, sorry. Ke gain dulu ya. Sorry. Dari input kita sambungkan ke gain, dan gain ini kita isi KE dikali KA. Oke. Nah, karena ini tidak terlihat, bisa dipanjangkan. Lalu ke gain lagi, kita ambil sebuah gain lagi. Gain. Nah, di gain yang ini kita tulis nilainya 133. Lalu ke sum, itu nilainya kita ubah minus. Dan ke integrator, lalu dari integrator itu kita tambahkan gain lagi, lalu gain lagi, balik, kita sambungkan ke sini, lalu gain ini masuk ke sum, dimana gain ini bernilai 0,67. Nah, lalu gain di sini itu bernilai 1 per N. Oke. Nah, 1 per N ini langsung dihubungkan ke output. Masuk dulu. Nah, sebelum menjalankan simulasinya, itu kita kembali ke si M-files kita, lalu kita tambahkan ini, KE sama dengan 200, di mana ini adalah V dibagi M, dan KA itu sama dengan 50, di mana itu adalah amplifikator. Oh, sorry. Nah, dan N itu sama dengan 100. Nah, ini di save dulu, putaran. Nah, di sini akan, ya, di workspace ini akan berubah ya, nilainya bertambah. Lalu kita kembali ke Simulink dan gitaran. Gitaran, kembali kita lihat di scope-nya. Outputnya pada scope. Di sini dengan penguatan 50, outputnya itu akan naik dan akan mencapai steady state atau keadaan stabil itu pada ini ya, 1 detik lebih sedikit dengan nilai 0,25. Sedangkan nilai yang ingin kita capai adalah 0,3. Jadi ini masih jauh dari nilai targetnya. Lalu kita coba ubah nilai KA-nya ini menjadi misalkan 900. Taran. Di sini outputnya akan mengalami sebuah lonjakan pada awal.
kurang lebih seperempat detik, lalu akan mencapai keadaan steady state dengan nilai 0,3 kurang sedikit. Jadi kita akan coba turunkan karena di sini ada overshoot. Jadi kita coba turunkan nilai KA-nya jadi 90 getaran. Nah, di sini grafiknya akan lebih stabil lagi, tapi masih kurang dari nilai 0,3. Jadi kita perlu tambah nilai KA-nya. Kita coba ke 200. Lalu kita Nah, di sini akan terjadi sedikit overload, ya, tapi nilainya akan meningkat di sekitar 2 kali lipatnya dari awal itu ya. Tadi kita coba di 900 untuk KA-nya, dan dia mendekati nilai yang kita inginkan di 0,3. Nah, seperti ini. Jadi dia pertama dia akan overshoot terlebih dahulu, lalu si pengendali yang kita program tadi itu dia akan mengontrol aliran ini atau mengontrol ketinggian ini menjadi 0,3 dalam keadaan steady state di sekitar 0,3. Dan ini waktunya itu seperempat detik dia mengalami overshoot, lalu di setengah detik atau 0,5 detik itu dia akan mulai stabil di nilai kurang lebih 0,3. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu adalah model mass spring damper. Jadi di sini kita akan membuat pemodelan mass spring damper dan juga membuat fungsi transfernya. Nah, di sini ada contoh contoh ilustrasinya dari mass spring dampernya, dan di sini ada persamaan yang dihasilkan dari contoh sistem ini, di mana ada MJ 2 dot ditambah CJ dot plus KY sama dengan KX dan Y 2 dot sama dengan 1/M dikali KX min CY dot min KY. Nah, langsung saja kita simulasikan di Simulink. Nah, dari sistem mass spring damper tersebut saya sudah buat di Simulinknya diagram bloknya, di mana di sini ada input step, ada gain, lalu penjumlahan, dan sini gain. Ini ada integrator juga, dan scope untuk menampilkan hasilnya. Lalu di sini ada umpan balik berupa gain untuk masuk ke penjumlahan di setelah gain pertama. Lalu ibaratkan saja, kita asumsikan masanya itu seberat 25 kg, lalu koefisien rendamannya itu 150 Newton kali second per meter, dan kekakuannya itu adalah 40 K Newton per meter. Nah, dari asumsi tersebut kita ubah di sini B-nya itu menjadi 1/M atau 1/25. Lalu di sini itu sebesar 150 atau nilai koefisien rendamannya, dan di sini itu 40.000 atau nilai kekakuannya. Nah, di sini juga gain pertama kita isi 40.000. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita simulasikan saja langsung untuk melihat gimana respon sistem. Kita buka scope. Nah, di sini akan terlihat di mana di awal ini osilasinya sangat tinggi ya, dan semakin lama osilasinya akan berangsur sedikit dan lama-lama akan kurang sehingga dia dalam keadaan steady state. Nah, dari sistem ini sebenarnya kita bisa sederhanakan dengan menggunakan fungsi transfer. Nah, kita ke Simulink. Kita gunakan transfer function. Ya. Kita klik di mana di sini ada pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilang itu kita isi 40.000, dan untuk penyebutnya itu kita isi yang pertama itu 25 massa, lalu 150 dan 40.000. Nah, seperti ini kita apply. Oke. Lalu kita perlebar. Nah, jika sudah kita akan melihat perbedaan antara penggunaan blok-blok ini dan juga fungsi transfer. Nah, ini kita sambungkan ke input, lalu kita tambahkan scope untuk melihat hasil dari ini. Lalu kita tambahkan satu scope lagi untuk membandingkan keduanya. Dan ini ke sini dan ke sini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita simulasikan untuk melihat bagaimana perbedaan respon sistemnya. Oke, yang pertama ini kita menggunakan blok-blok seperti ini, lalu yang kedua menggunakan fungsi transfer, terlihat sama. Nah, kita bandingkan keduanya. Nah, ini ya. Jadi grafik respon sistemnya antara menggunakan blok-blok dan juga menggunakan blok transfer function itu sama.
Jadi kita bisa mempersingkat dari yang banyak blok ini menjadi satu blok transfer function seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah pemodelan DC servomotor dengan domain S. Jadi di sini adalah contoh animasi dari pemodelan motor servo DC. Lalu di sini terdapat persamaan matematikanya, di mana V sama dengan I kali F ditambah L dikali I dot ditambah E, dan E sama dengan KB dikali theta dot, lalu T sama dengan KT dikali I, dan T sama dengan J theta 2 dot ditambah B theta dot. Sehingga dari persamaan ini didapatkan lagi persamaan I dot sama dengan 1 per L dikali V dikurang 1 R dikurang E. Dan T sama dengan KT dikali I, lalu theta 2 dot sama dengan 1 per J dikali T kurang B theta dot. Dan E itu sama dengan KB theta dot. Kita akan buat langsung untuk simulasi di Simulink-nya. Sebelum memulai simulasi, kita tambahkan script atau mfiles pada MATLAB dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, setelah membuat mfiles tadi, selanjutnya membuat diagram blok di Simulink seperti ini. Ini saya sudah buat. Kita simulasikan saja sebelumnya. Ini pada mfiles kita run dulu. Nah, jika sudah muncul nilainya di workspace, kita kembali ke Simulink, lalu kita run Simulink-nya. Nah, kita lihat bagaimana respon sistem terhadap pemodelan yang kita buat. Nah, ini adalah grafik respon sistemnya. Atau bisa disebut ini grafik kecepatan keluarannya dari si motor tersebut. Dia berada di sekitar 9 sampai 10. Lalu karena ini kita menggunakan blok-blok yang disusun dari persamaan tadi, ini akan membuat ribet. Jadi untuk mempersingkat atau mengefisienkan diagram bloknya, itu kita bisa menggunakan transfer function dalam domain S. Yang dari persamaan ini, yang warna abu-abu ini, ditransfer ke blok dalam domain S. Jadi seperti ini. Nah, ini langsung saja kita lihat Simulink-nya. Nah, ini adalah diagram blok yang sudah saya buat sesuai yang ada di PowerPoint tadi. Nah, sebelum itu, pastikan di sini itu sudah terrun, yang di nama mfiles-nya itu sudah diklik run, lalu di Simulink itu kita simulasikan saja. Kita lihat bagaimana respon sistemnya. Nah, di sini nampak di nilai 3 sampai 3,5 sekitar 3/4 itu merupakan grafik kecepatan keluaran atau respon sistemnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah PID control. Nah, PID control itu gunanya untuk apa? PID itu dibagi menjadi 3, yaitu proporsional, integral, derivatif, di mana proporsional itu membaca nilai atau data dari masa lalu, lalu integral itu adalah saat ini, dan derivatif itu adalah masa depan atau yang belum terjadi. Nah, kita ibaratkan sebuah drone itu harus dia harus terbang setinggi 50 meter dari permukaan tanah. Nah, ketika dia menyala dan dia masih jauh di 50 meter, si drone ini akan menambah kecepatan RPM motornya agar lebih cepat mencapai titik yang dituju. Nah, misal bisa dilihat di grafik bawah ini, semisal dia belum mencapai titiknya, dia akan naik secara signifikan kecepatannya. Namun ketika dia sudah melebihi dari titik yang ditentukan, itu dia kecepatannya akan menurun dan akan menuju keadaan stabil. Nah, gunanya derivatif itu adalah mengambil data atau info dari masa lalu, karena dia itu akan mengintegrasikan dari waktu mulai hingga saat ini, seperti memori yang mengintegrasikan kesalahan seiring waktu. Nah, ketika belum tercapai, tadi si drone-nya belum mencapai titik set point, dia akan menambahkan kecepatan. Nah, lalu dia akan dikoreksi oleh integral atau kesalahan saat ini, di mana dia akan mengambil error minus, lalu memperbaiki hingga drone tersebut terbang dalam jarak yang stabil. Nah, di awal mulai sistem itu kadang dengan melakukan ini tuh suatu sistem akan terjadi sebuah overshoot di awal. Nah, overshoot itu tidak baik untuk beberapa sistem, sehingga kita perlu menambahkan kontrol derivatif untuk meramal atau melihat masa depan. Nah, sehingga drone akan naik cepat sampai pengendali derivatif memberikan aksi bahwa oh ini sudah mencapai atau melebihi titiknya. Jadi dia akan mengurangi kecepatannya sehingga dia akan stabil di 50 meter tersebut. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa proportional controller itu dia tidak akan menghilangkan steady state error. Jadi ketika kita hanya memakai kontrol proporsional itu keadaan sistemnya itu tidak akan bisa stabil. Lalu yang kedua, proporsional ini selalu ditambahkan controller lainnya. Jadi dia tidak bisa hanya sendiri.
Dan nilai gain yang tinggi akan mengurangi steady state error, tetapi akan menimbulkan atau menyebabkan osilasi atau overshoot system. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakan integral dan proportional controller, ini akan mengintegrasikan sinyal kesalahan dan menghilangkan steady state error. Namun, ketika kita hanya menggunakan integral dan proportional ini, overshoot itu akan semakin besar di sistem, sehingga sistemnya itu tidak akan stabil. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan derivatif dan proportional controller. Dia akan memiliki sensitivitas sistem yang sangat tinggi, sehingga dia akan memberikan koreksi yang signifikan sebelum error membesar, tidak mempengaruhi steady state error secara langsung. Nah, jika kita menambahkan redaman dengan menggunakan controller ini, maka akan mengurangi overshoot. Jadi, itu tadi adalah plus minus dari controller PID, sehingga kita harus menjalankan tiga-tiganya agar mencapai sistem yang stabil secara maksimal. Langsung saja kita ke contoh simulasinya, di mana sebelumnya kita sudah mensimulasikan control valve tank menggunakan proportional controller yang seperti ini, yang dimana ketika dijalankan akan menghasilkan respon sistem seperti ini. Jadi dia masih terdapat overshoot di awal, dan dia tidak bisa dalam keadaan steady state, dan dia hanya di 0,3 kurang. Kita coba lihat nilai akuratnya di sini. Kita simulasikan. Nah, dia di sini terlihat hanya 0,2969, di mana ini masih kurang dari nilai yang kita tentukan, yaitu 0,3. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sistem ini menggunakan control PID. Pertama kita hapus dulu. Kita hapus dulu si proportional controlnya. Lalu kita tambahkan PID, ya, PID control. Nah, kita sambungkan di sini. Lalu untuk men-settingnya kita klik 2 pada PID controlnya. Nah, di sini terlihat kontrolnya PID. Kita juga bisa memilih hanya mau menggunakan PI, PD, atau P saja atau I saja. Di sini saya gunakan PID. Lalu di sini ada rumus atau formula dari si PID tersebut. Nah, di sini ada nilai default, di mana P-nya 1, I-nya 1, dan D-nya 0. Kita coba menggunakan nilai default dulu. Kita simulasikan. Kita lihat. Nah, ini masih sangat jauh ya. Dia akan naik terus. Jadi ketika kita menggunakan P1 dan I1, nilainya itu akan naik seiring waktu sampai mencapai 4,5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini sangat jauh sekali dari nilai yang kita mau. Jadi kita bisa ubah nilai P, I, dan D-nya. Nah, di sini kita bisa men-tuning. Ini terlihat grafiknya. Di sini respon time itu kita bisa atur. Jika ke kanan, itu respon time-nya akan semakin cepat ya. Jadi dia akan semakin cepat menuju keadaan stabil, dan ketika kita dibawa ke kiri, maka dia akan semakin lama proses stabilnya. Di update block bisa. Lalu kita coba lihat di PID-nya. Nah, di sini akan berubah ya. Nilai integralnya akan berubah. Kita oke. Lalu kita coba simulasikan. Nah, di sini masih 0,2981, dan bisa kita lihat di sini itu keadaan ya, dia belum stabil dan masih lama ya waktu untuk dia menuju stabilnya itu masih lama di 5 detik. Jadi kita perlu ubah lagi si PID tuningnya, kita lebih cepatkan lagi. Nah, ini kita coba update lagi. Kita lihat apakah sudah berubah nilainya. Nah, di sini nilai integralnya akan berubah 25.238. Oke, kita coba simulasikan. Nah, di sini di display akan terlihat nilainya 0,3 pas. Jadi error steady state-nya itu sudah hilang. Kita lihat di scope-nya. Nah, ini dia akan naik dengan cepat dan akan cenderung stabil di waktu 1. Nah, itu adalah bedanya kontrol PID dan kontrol proporsional saja pada simulasi yang sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke quarter car model atau konsep model suspensi mobil. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana mensimulasikan sistem ini dalam domain waktu dan juga domain S, serta menganalisis perubahan dengan variasi redaman. Nah, di sini ada gambar sebuah quarter car model, di mana di sini ada chassis MC yang bergerak dengan YC, dan di sini ada suspensi dengan dengan MS yang bergerak dengan YS.
di mana K1 itu adalah kekakuan dari suspensi pegas dan C1 adalah redaman, dan K2 itu merupakan kekakuan ban, dan C2 itu koefisien redaman dari perbaikan. Nah, kita di sini akan mengabaikan si C2-nya, sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Suspensi akan bergerak dengan YS dan mendapat masukan dari X itu berupa jalan, sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan ini, yaitu MC-YC double dot ditambah C1-YC dot ditambah K1-YC sama dengan C1-YS dot ditambah K1-YS, dan itu merupakan persamaan 1. Lalu persamaan yang kedua yaitu MS-YS double dot ditambah C1-YS dot ditambah K2 plus K1 kali YS sama dengan C1-YC dot ditambah K1-YC tambah K2X. Sehingga dari kedua persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan berikut, YS double dot sama dengan 1 per MS dikali minus C1 kali YS dot dikurang YC dot dikurang K1 kali YS kurang YC ditambah K2 dikali X kurang YS. Nah, langsung saja kita ke Simulink untuk mensimulasikannya. Ini saya sudah membuat diagram blok untuk quarter card modelnya. Kalian bisa buat ini merupakan hasil dari persamaan yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Lalu sebelum kita mensimulasikan, pastikan sudah membuat script atau M file di sini dengan new, lalu script, lalu tuliskan ini di M-file kalian. Setelah itu kita run. Nah, di sini di workspace ini akan muncul nilai-nilai yang kita masukkan di M-file. Lalu jika ini sudah muncul, kita lanjut ke Simulink-nya, lalu kita simulasikan. Nah, jika sudah, untuk scope yang ini itu kita akan melihat bagaimana respon dari chassisnya. Dia akan naik sekitar 1,75 dan akan berangsur turun. Lalu kita lihat respon dari suspensi. Lalu kita lihat respon dari suspensinya. Nah, di sini terdapat osilasi yang cukup besar dan akan berangsur hilang. Lalu kita coba variasikan nilai C1. Di sini saya akan ubah menjadi 20, lebih kecil. Kita run lagi. Nah, kita lanjut ke Simulink, kita run ulang karena nilainya berubah. Nah, kita lihat responnya akan berbeda ya. Jadi dia akan lebih landai untuk respon chassisnya, dan untuk respon suspensinya dia masih ada osilasi dan tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Lalu kita coba naikkan menjadi 200. Kita naikkan menjadi 200, kita run lagi. Nah, di sini sudah berubah ya C1-nya. Kita ke Simulink lagi. Kita run lagi. Lalu kita lihat untuk respon sistem dari si chassisnya, dia akan lebih landai dibanding sebelumnya, dimana dia lebih cepat untuk stabilnya. Namun ya di sini masih ada overshoot dikit, tapi dia akan lebih cepat untuk menuju ke steady state-nya. Lalu kita lihat respon dari suspensinya. Nah, ini sudah tidak seperti yang tadi ya. Jadi dia akan sedikit overshoot dan dia akan lebih stabil atau steady state-nya itu cepat. Di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi nilai redamannya, maka sistemnya itu akan semakin stabil. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah quarter card model dalam domain waktu. Nah, yang kedua yaitu kita mensimulasikan quarter card model menggunakan domain S dengan persamaan yang sudah ditampilkan di PowerPoint sebelumnya. Nah, untuk diagram bloknya seperti ini, kalian bisa membuatnya di Simulink. Namun sebelum mensimulasikan ini, kita harus mengisikan data atau membuka M-file yang telah kita buat dengan C1-nya yaitu 20. Seperti ini ya, kita bisa lihat di workspace ini sudah terdefinisi. Kita klik run saja. Nah, kita balik ke Simulink, lalu kita klik run. Nah, kita lihat bagaimana respon suspensinya. Nah, seperti ini, dia akan mengalami osilasi dan akan berangsur ke steady state. Kita lihat untuk respon chassisnya ada sampai 1,5 dan akan berangsur turun. Kita coba ganti di input step-nya, itu final value-nya menjadi 30. Oke.
Lalu kita simulasikan lagi. Kita lihat di sini. Ini ya, sangat besar, mencapai 50 untuk respon dari si suspensinya, dan dia akan sedikit mulai stabil di 7 detik, dan itu sangat lama. Lalu kita lihat respon chassisnya, dia akan melonjak sampai 45 dan akan berangsur turun. Nah, kita coba ubah di M-filesnya, C1-nya itu kita isi 6, kita run, kita balik ke Simulink dan kita nah, kita bisa lihat nih untuk respon dari si suspensinya, dia akan mengalami overshoot yang sangat besar dan lama. Oke, kita lihat respon dari chassisnya, dia akan seperti ini. Nah, bisa dilihat di respon si suspensinya, dia akan mengalami overshoot yang tinggi dan lama waktunya, yaitu karena pengaruh dari si redaman atau C1 yang kita ubah nilainya menjadi lebih kecil, sehingga akan menghasilkan grafik respon yang seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi dan juga perkataan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.